Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai berapa sih budget liburan ke Korea. Jadi di video sebelumnya kan sudah aku bahas ya mengenai apa saja sih persiapan kalau kita mau liburan ke Korea, dan juga apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengurus visa Korea. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan janji aku yang kemarin, aku akan membahas mengenai budget liburan ke Korea. Nah teman-teman, aku ke Korea itu pada bulan Februari ya, dan di tahun 2020, artinya baru tahun kemarin ya, setahun yang lalu. Dan pada saat itu memang aku sebenarnya tidak berencana untuk liburan ke Korea. Jadi memang mepet sekali teman-teman pada saat itu persiapannya ya. Jadi memang kita sebenarnya nggak ada rencana, karena pada saat itu aku cuma pengen liburan aja. Terus aku bilang ke suami, aku pengen ngerasain winter. Akhirnya suami setuju, dan waktu itu tuh sebenarnya kita ada dua pilihan ya, antara ke Jepang atau ke Korea. Tapi aku sama suami akhirnya sepakat kita pergi ke Korea. Nah, jadi sebelum aku pergi itu hanya cuman punya waktu 4 bulan teman-teman untuk mempersiapkan semuanya ya, dan aku rasa itu sih agak mepet ya. Biasanya aku tuh kalau kayak mau liburan gitu tuh udah dari jauh-jauh bulan itu udah aku persiapin. Nah seperti itu teman-teman. Nah sekali lagi ya, kalau untuk budget itu ini relatif ya teman-teman. Jadi ini aku akan sharing berapa sih pengeluaran untuk liburan ke Korea ya. Ini khususnya pengeluaranku kemarin ya, satu keluarga. Tapi sekali lagi aku nggak tahu ini termasuk murah atau mahal ya, karena sekali lagi harga itu adalah relatif. Nah aku mau sharing ini semoga membantu teman-teman yang juga memang ada rencana untuk berlibur ke Korea, dan semoga ada gambarannya. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, aku akan mulai dengan biaya visa ya. Nah, jadi untuk biaya visa Korea itu harganya sekitar 780.000. Ini untuk tahun kemarin ya, 780.000. Tetapi karena pada saat itu sedang ada bebas biaya visa ya dari pemerintah Korea untuk Indonesia. Jadi aku tidak membayar biaya visa, hanya membayar biaya admin saja sebesar 196.000 untuk satu orang. Nah jadi karena aku berempat, jadi dikali 4. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk biaya pesawat ya teman-teman, penerbangan. Jadi aku kemarin ambil penerbangan itu PP ya, Jakarta, kemudian transit di Changi, baru ke Seoul. Jadi aku transit di Singapura itu, kalau untuk berangkat itu aku transit 21 jam ya. Nah untuk pulangnya itu aku transit sekitar 7 jam. Nah jadi kalau untuk pesawat ini terserah ya teman-teman. Jadi karena kemarin aku memang pakainya itu Singapore Airlines ya, jadi harus transit di Singapura. Tapi banyak juga sih penerbangan yang langsung. Jadi sekali lagi untuk pesawat itu terserah ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kita mau yang langsung atau yang transit. Jadi memang banyak ya penerbangan ke Seoul. Dan kemarin aku pakai Singapore Airlines itu PP ya, untuk satu orang itu harganya 5.400.000. Nah karena aku kemarin pergi berempat ya, jadi aku kemarin bayar tiket fullnya adalah 3 ya, karena anakku yang kedua itu kan baru 1 tahun ya, tahun kemarin itu. Jadi belum dihitung, hanya kena biaya admin aja kalau nggak salah. Jadi kemarin itu ya pokoknya sekitar ya 5.400.000 dikali 3. Nah seperti itu ya teman-teman untuk biaya tiket pesawat. Tapi sekali lagi ya, untuk biaya tiket pesawat ini banyak banget sih untuk harga-harganya ya teman-teman. Tinggal kita aja yang milih ya mau naik pesawat apa. Nah seperti itu. Ada juga yang harganya itu 3 jutaan, itu juga ada ya teman-teman. Jadi ini tergantung kita aja, kita mau milih airlines apa gitu. Tapi karena aku kan kemarin bawa anak-anak ya, jadi aku harus memperhatikan juga untuk kenyamanan, karena anak-anakku kan masih kecil. Terus untuk penerbangan jarak jauh gitu kan takutnya mereka bete gitu ya di atas. Nah jadi akhirnya kemarin aku ambil Singapore Airlines.
aku berangkat dari Jakarta itu jam 8 malam, landing di Singapura kalau nggak salah waktu itu jam 10 malam ya, karena sudah malam dan transit aku itu selama 21 jam. Akhirnya aku memilih untuk pesan hotel juga di dekat Bandara Changi ya, dan waktu itu harganya 1.100.000 untuk satu malam. Itu hotel yang di dekat Bandara Changi ya. Nah itu aku dapet dari aplikasi Agoda. Nah kalau untuk tiket pesawat aku dapet harga itu dari aplikasi tiket.com ya teman-teman. Nah kemudian aku transit 21 jam di Singapura itu menginap satu malam ya, kemudian besoknya itu kita udah terbang ya dari Changi ke Seoul itu di siang hari ya teman-teman. Artinya kemarin itu aku hanya di Changi itu satu malam aja, terus siangnya udah terbang lagi. Jadi pengeluaran aku di Singapura itu hanya untuk makan sama hotel aja ya teman-teman, hanya untuk makan sama hotel. Nah kalau makan aku hanya sarapan aja jam 9 pagi karena memang siangnya kan kita sudah terbang ya, jadi makan siangnya itu kita itu dikasih di pesawat. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian landing di Incheon itu aku juga udah malam teman-teman, sekitar jam 10 malam aku landing di Incheon. Nah karena udah tengah malam, sebenarnya kan tujuan kita adalah kota Seoul ya. Nah dari Bandara Incheon ke kota Seoul itu kurang lebih 2 jam. Akhirnya aku memutuskan pada saat itu menginap satu malam di hotel deket Bandara Incheon, dan itu aku dapat harganya itu sekitar 550.000 ya. Itu aku dapat dari aplikasi Agoda. Nah jadi pada saat itu dari Incheon ya ke dari Bandara Incheon ke penginapan aku itu sebenarnya nggak jauh teman-teman, sekitar 10 menitan aja. Dan aku mencari hotel yang memang ada include untuk penjemputan ya, penjemputan dan pengantaran dari dan ke bandara seperti itu. Tapi pada saat itu aku cari-cari mobil penjemputnya ini ternyata nggak ketemu. Akhirnya aku naik taksi ya dari Bandara Incheon ke hotel. Itu kalau nggak salah harga taksinya itu sekitar 20.000 won ya, mata uang Korea. Jadi kalau dirupiahkan itu ya sekitar 200 ribuan lebih lah. Nah seperti itu, dan memang agak mahal ya karena jaraknya itu sebenarnya dekat banget teman-teman gitu. Nah kemudian untuk harga hotelnya, hotel di dekat Bandara Incheon tadi kan harganya 550.000 ya. Nah itu karena aku pesennya waktu itu yang kamar yang standar aja karena memang untuk satu malam ya. Tapi karena kebijakan dari pihak hotel dan karena memang harusnya aku kan dijemput ya dari bandara ke hotel itu, tapi pada saat itu akhirnya nggak ada miskomunikasi lah ya. Akhirnya aku nggak menemukan mobil penjemputannya. Akhirnya dari pihak hotel mengupgrade kamar aku dari standar itu ke deluxe kalau nggak salah, dan itu tuh kamarnya besar banget teman-teman. Jadi sekali lagi memang orang Korea itu sangat peduli sama wisatawan gitu ya teman-teman. Jadi kemarin kita ada sempat komplain aja, akhirnya langsung di-upgrade kamar hotel kita. Nah seperti itu. Nah terus karena aku hanya menginap satu malam aja ya di Incheon, terus selanjutnya itu keesokan harinya dari Incheon itu aku menuju kota Seoul ya, dan itu tuh aku perjalanan 2 jam ya teman-teman. Terus kita naik subway. Tapi sebelum naik subway itu aku sebelumnya udah beli kartu T-money ya teman-teman, seperti ini. Ini kartu T-money ini berguna banget ya untuk transportasi di Korea. Ini tuh bisa dipakai untuk naik subway, untuk naik bus ya, dan taksi juga bisa dengan kartu T-money ini. Jadi ini aku beli di bandara ya. Jadi pas landing gitu aku beli di minimarketnya. Itu harganya 4.000
won ya untuk kartunya aja. Terus aku top up waktu itu 30.000 won. Jadi 1 minggu ini aku habis 30.000 won ya teman-teman. Dan aku beli 2 untuk suamiku 1 ya kan. Kalau anak-anak itu masih free ya karena di bawah 7 tahun. Nah jadi untuk pengeluaran transportasi aku 30.000 won ya teman-teman. Nah kemudian di hotel kota Seoul itu aku dapat harga 500.000 ya untuk per malamnya, dan aku menginap 4 malam di kota Seoul ya. Jadi habis 2 juta ya untuk penginapan di kota Seoul. Nah itu tuh aku dapat dari aplikasi Agoda lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus sering-sering aja ngecek harga-harga promo gitu, karena untuk di kota Seoul itu harga hotelnya tuh lumayan ya. Terus aku tuh beneran lagi dapat harga yang promo. Jadi di hotel-hotel yang lainnya itu harga itu ada yang 700.000, 800, bahkan di atas yang 1 juta. Nah aku kebetulan waktu itu memang dapat harga promo di harga 500.000. Jadi memang kita tuh kalau mau dapetin harga-harga yang promo gitu sering-sering aja kita ngecek aplikasi hotel online atau tiket online. Nah seperti itu teman-teman, karena dia itu biasanya setiap hari itu harganya berubah-ubah ya. Jadi kalau kita lagi hoki langsung dapat harga yang bagus. Nah seperti itu. Terus kemudian untuk pengeluaran selanjutnya itu oh iya, jadi untuk makanan ya teman-teman ya. Untuk makanan jadi aku kan kalau setiap pagi itu udah dapet breakfast include dari hotel ya. Jadi setiap pagi kita sarapan di hotel. Nah terus setelah sarapan itu biasanya aku kan memang jalan-jalan ya. Jam 9 pagi itu kita udah keluar hotel, kita emang jalan-jalan seharian. Nah seperti itu setiap harinya teman-teman. Terus balik lagi ke hotel itu biasanya aku udah malam, udah jam 10 malam. Pernah juga waktu itu jam setengah 11 malam ya. Pokoknya kita tuh kalau balik ke hotel tuh udah malam gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk makan pagi di hotel, nah siang itu kita cari makan di luar ya. Nah kalau untuk harga makanan di sana itu harganya itu sekitar 10.000 won ya teman-teman, minimal ya yang aku lihat di sana itu 10.000 won. Tapi kalau itu tuh harganya itu kalau nggak salah kalau untuk dirupiahkan sekitar 120 ribuan gitulah rupiah ya kalau dirupiahkan itu untuk sekali makan dan untuk 1 porsi ya teman-teman. Jadi memang kalau biaya makanan di Korea ini agak mahal gitu ya. Tapi memang sih porsinya itu besar-besar teman-teman. Porsi makanannya itu besar-besar, bisa untuk 2 porsi ya 2 orang gitu. Tapi memang aku akuin untuk biaya makan itu agak mahal di Korea itu ya teman-teman. Jadi aku siasatin kalau pagi memang kita dapat makan dari hotel, siang baru kita makan di luar. Nah kalau malam karena kita udah nyampe hotelnya itu kadang udah malam gitu ya. Jadi aku beli makanan itu kayak di minimarket gitu teman-teman. Jadi kan ada 7-Eleven, terus ada GS21 ya kalau nggak salah. Pokoknya banyak lah minimarket di Korea. Nah kebetulan hotel aku itu deket banget sama minimarket. Jadi memang keluar hotel gitu terus langsung ada minimarket gitu ya. Ada 7-Eleven terus ada GS21. Jadi aku tuh jadi enak gitu ya teman-teman. Kalau hotel kita dekat minimarket itu kalau kita mau beli makanan itu gampang. Nah aku biasanya kalau malam itu beli makanan di minimarket. Itu harganya lumayan agak murah teman-teman ya kan. Di minimarket itu banyak banget yang ngejual makanan siap saji gitu. Tapi enak, jadi di sana itu udah ada microwave ya, mesin microwave-nya di setiap minimarket. Jadi kalau kita beli makanan yang siap saji gitu, tinggal kita angetin aja di microwave-nya. Nah seperti itu. Jadi kalau malam aku beli makanannya itu di minimarket dan harganya itu lumayan agak murah. Banyak harganya itu di bawah 10.000 won ya teman-teman. Nah kalau untuk nasi juga sama, nasi aku selalu beli di minimarket ya. Untuk 1 cup gini murah banget teman-teman. Ada yang 1.000 won, ada juga yang di bawah harga 1.000 won. Jadi kalau nggak salah ya dirupiahkan di bawah 10.000 rupiah lah ya kalau untuk nasi. Tapi kalau untuk lauknya memang agak mahal ya untuk lauk di Korea. Nah seperti itu. Tapi
tapi memang porsinya banyak sekali teman-teman. Jadi aku juga kalau beli di minimarket di Korea itu beli satu, kadang beli sup ya, sup ayam aja itu besar banget porsinya, itu tuh bisa untuk 3 orang makan. Nah seperti itu, atau lauk-lauk yang lainnya, pokoknya banyak banget pilihannya kalau kita cari makan di minimarket di Korea. Nah gitu, jadi gampang banget teman-teman, gampang banget kalau kita liburan ke Korea. Nah terus untuk pulsa ya teman-teman, untuk wifi ini biasanya ini juga penting sekali ya. Nah jadi aku tuh beli kemarin itu kartu perdana untuk di Korea itu, di Indonesia ya aku belinya teman-teman. Jadi aku beli di Shopee, aku beli kartu perdana untuk di Korea, itu harganya kalau nggak salah 100.000 ya untuk 1 minggu, dan itu kartu unlimited. Jadi aku hanya beli satu aja. Tapi selama di Korea itu teman-teman jangan takut kehabisan kuota ya, karena di Korea itu dimana-mana itu wifi gratis teman-teman, dan tanpa password. Jadi aku seneng banget selama di Korea. Aku salut banget deh ya sama pemerintah Korea, bener-bener untuk kuota internet ini tuh mereka nggak mahal gitu ya, di mana-mana tuh ada teman-teman wifi gratis. Kita mau naik subway pun udah langsung connect gitu kan sama wifi-nya. Pokoknya teman-teman jangan takut, di mana-mana banyak sekali wifi gratis, di minimarket di mana aja teman-teman itu banyak wifi gratis. Jadi jangan takut kita kehabisan kuota ya. Nah seperti itu, di hotel juga ada kan ya wifi gratis. Pokoknya di mana-mana deh aku selalu menemukan wifi gratis, dan itu tuh yang buat aku senang banget gitu ya di Korea, karena untuk internet itu sangat murah sekali di sana gitu, bahkan gratis. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi pengeluaran aku ya, aku nggak akan memberitahu total berapa gitu ya teman-teman. Jadi aku ini kasih tahu aja. Jadi kalau untuk biaya makanan kira-kira segitu, untuk hotel juga kira-kira segitu. Nah seperti itu. Kalau untuk transportasi memang murah kalau kita kalau kita naik subway atau naik bus dengan kartu T-Money. Jadi ini tuh aku isi 30.000 won aja, ini masih ada sisanya teman-teman. Aku lupa waktu itu, kalau nggak salah ini masih ada 6.000 won di sini, dan ini tuh nggak akan expired ya, ini bisa dipakai terus. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti aku bisa balik lagi ke Korea, terus aku tinggal isi ulang kartu T-Money ini kayak gitu teman-teman. Nah jadi segitu aja ya teman-teman untuk budget traveling ke Korea. Jadi ini bisa ada menjadi gambaran ya untuk teman-teman yang memang sedang merencanakan berlibur ke Korea. Nah seperti itu. Nah aku udahin dulu ya teman-teman video aku kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you the next video. Bye bye.